Vitamin D itu bukan sekedar vitamin. Kalau kita bicara secara definisi, vitamin D adalah zat yang nggak bisa diproduksi oleh tubuh sendiri, seperti vitamin C dan vitamin B kompleks. Tapi vitamin D bisa diproduksi oleh tubuh, tepatnya di kulit kita ketika terkena sinar matahari. Jadi secara teknis, vitamin D ini lebih mirip hormon, teman-teman. Halo semuanya, kenalin nama aku Emma Suda Pertiwi, seorang dokter umum yang siap membantu menjaga kesehatanmu secara holistik. Kali ini kita akan membahas tentang semua hal yang perlu kamu ketahui tentang vitamin D. Memang kita bisa mendapatkan vitamin D dari makanan seperti ikan berlemak dan jamur. Tapi hanya 10% kebutuhan vitamin D bisa kita dapatkan dari makanan. Sisanya harus diproduksi tubuh sendiri dengan terkena sinar matahari. Sayangnya prosesnya tidak sesederhana itu teman-teman. Kalian berjemur langsung dapat vitamin D enggak? Ya, jadi ada beberapa tahap produksi vitamin D dalam tubuh. Yang pertama, ketika kalian terkena sinar matahari akan disintesis di kulit dalam bentuk mentah dirubah menjadi 25 hidroksi vitamin D. Jadi belum bisa diserap oleh tubuh kita. Ini juga yang biasanya diukur di laboratorium. Lalu dirubah lagi di hati dan di ginjal agar bisa diserap oleh tubuh. Nah, proses aktivasi ini butuh magnesium. Jadi kalau kalian kekurangan magnesium, produksi vitamin D aktif yang diserap oleh tubuh bisa terganggu sekalipun jika kadarnya terlihat normal nih teman-teman. Vitamin D juga disimpan di jaringan lemak, hati, dan ginjal. Jadi kalau kamu hanya lihat angka dari hasil lab, ini belum tentu menggambarkan seberapa efektif vitamin D dipakai oleh tubuh. Genetik juga ternyata berperan besar. Sekitar 50% perbedaan kadar vitamin D antar tiap manusia itu dipengaruhi oleh faktor genetik, bukan cuma pola makan dan sinar matahari. Artinya, angka ideal rata-rata vitamin D yang ditentukan oleh lembaga kesehatan sekarang itu hanya angka rata-rata pada populasi di seluruh dunia. Belum tentu cocok buat kamu secara personal nih. Indonesia sendiri mengikuti standar WHO 30 nanogram per desiliter. Padahal rata-rata orang Indonesia itu kadar vitamin D-nya 17 nanogram per desiliter. Jadi ditetapkan darurat defisiensi vitamin D karena rata-ratanya hanya 17 nanogram per desiliter. Artinya di Indonesia banyak orang-orang yang didefinisikan itu mengalami defisiensi vitamin D hanya karena angka rekomendasi populasi rata-rata. Aku nggak tahu sih siapa yang paling diuntungkan dari angka kadar vitamin D rata-rata ini. Gara-gara ini orang-orang jadi lebih sering cek vitamin D, lebih banyak yang mengkonsumsi suplemen vitamin D, sekalipun mereka tahu kalau misalnya vitamin D ini bisa didapatkan dari berjemur saja. Tapi yang jelas, satu, kita manusia bisa mendapatkan vitamin D secara gratis dari paparan sinar matahari dan bisa mendapatkan asupannya juga dari makanan. Ya, makanan seperti ikan berlemak, jamur, dan makanan yang mengandung vitamin D. Menariknya nih, jamur yang terkena sinar matahari atau kita jemur di bawah sinar matahari 1 sampai 2 jam itu bisa meningkatkan kadar vitamin D-nya. Sehingga kalau kamu mau mendapatkan vitamin D dari makanan, cukup beli jamur lalu jemurlah sekitar 1 sampai 2 jam sehingga kamu mendapatkan asupan vitamin D alami dari makanan. Oh ya, ternyata 80% dari penonton video aku itu nggak nge-subscribe nih teman-teman. Boleh nggak ya kalian bantu nge-subscribe channel ini jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat? Subscribe aja kok, gratis. Tujuannya sederhana sih, biar aku lebih semangat bikin video lagi dan aku tahu videoku bermanfaat untuk orang banyak. Lalu berapa lama sih dan jam berapa kita perlu berjemur di bawah matahari untuk mendapatkan asupan vitamin D yang optimal? Tergantung wilayah dan kondisi cuacanya nih teman-teman. Jadi setiap area, setiap daerah itu berbeda-beda. Karena paparan sinar mataharinya juga berbeda. Ada yang mataharinya full terang benderang di sana, ada yang ketutup sama awan, ada ketutup sama gunung, ketutup sama hujan gitu ya. Intinya kalian harus mendapatkan sinar matahari langsung pada saat matahari sedang tinggi-tingginya. Kalau di tempatku sinar matahari tinggi itu jam 8 sampai jam 9. Itu matahari sudah ada di puncak nih teman-teman.
Dan sinar matahari itu harus terkena minimal 20% dari kulit kita. Jadi kalau kalian berjemur pakai jaket sama celana panjang, jelas nggak ngefek. Kamu nggak dapat vitamin D secara optimal. Apalagi yang pakaiannya tertutup ya, menggunakan jilbab, pasti seluruh tubuhnya ditutupi oleh kain, sering tidak mendapatkan sinar matahari yang optimal. Jadi kalian perlu memaparkan 20% kulit kalian ke sinar matahari untuk mendapatkan asupan vitamin D secara gratis dari Tuhan. Lalu berapa lama? Ini juga tergantung dari warna kulit kita nih teman-teman. Semakin coklat warna kulit kita, maka akan semakin lama butuh waktu lama untuk berjemur. Kenapa? Karena orang dengan kulit yang lebih gelap itu mengandung melanin. Melanin ini akan memperlambat proses sintesis vitamin D. Jadi kayak aku nih, kulit aku ini kuning langsat ya, agak gelap. Ini membutuhkan waktu lebih lama berjemur untuk mendapatkan vitamin D dari sinar matahari. Aku butuh waktu 30 menitan berjemur di jam 8 sampai jam 9 pagi karena aku tinggal di area Makassar, itu sudah cukup untuk mendapatkan asupan vitamin D. Tapi kalau kalian kulitnya putih gitu ya, terus kalian tinggal di area yang sinar mataharinya baru tinggi di jam 11, jam 10, maka cukup 10 sampai 15 menit nih teman-teman berjemurnya. Nah, lalu gimana dengan penggunaan sunscreen? Apakah sunscreen ini akan memperlambat produksi vitamin D pada tubuh? Jawabannya ternyata tidak nih teman-teman. Orang-orang yang pakai sunscreen dengan benar justru bisa mendapatkan vitamin D yang lebih optimal karena mereka tidak takut dengan efek buruk sinar matahari. Jadi bisa langsung terpapar sinar matahari dengan optimal untuk mendapatkan vitamin D. Bahkan bisa mencegah dari efek buruk sinar matahari seperti dermatitis iritan maupun kanker kulit dan tetap mendapatkan vitamin D secara optimal. Nah, terus gimana solusi terbaik nih? Kalau kamu berusia 30 tahun ke atas, aku sarankan untuk rutin mengecek kadar vitamin D kamu minimal 1 tahun sekali ya teman-teman. Apalagi kalau kamu berkulit gelap, terus jarang terkena sinar matahari, maka sebaiknya cek kadar vitamin D kamu. Dari sana kamu bisa tahu apakah kamu mengalami defisiensi vitamin D atau tidak. Lalu bagaimana dengan suplemen vitamin D? Nah, gini ya teman-teman, tubuh kita itu sangat cerdas sekali. Sebenarnya vitamin D itu bisa disimpan dalam lemak, ginjal maupun hati. Ya, ketika kamu mendapatkan sumbernya dari sinar matahari dan jumlahnya sudah cukup, maka tubuh akan otomatis berhenti memproduksi vitamin D tersebut. Karena vitamin D ini bisa disimpan dalam hati, lemak maupun ginjal, maka kamu sebenarnya nggak perlu berjemur setiap hari. Cukup beberapa kali seminggu aja, 2 sampai 3 kali seminggu, lalu tubuh menyimpan vitamin D-nya di lemak, hati, dan ginjal, maka itu sudah sangat bagus, ya. Sedangkan ketika kamu mengkonsumsi suplemen, oke, bisa menyebabkan overdosis vitamin D. Nah, lalu apa resikonya jika kita mengalami overdosis vitamin D? Vitamin D ini bisa meningkatkan penyerapan kalsium dalam darah kita. Jadi ketika kita overdosis vitamin D bisa menyebabkan hiperkalsemia atau kalsium berlebihan pada tubuh. Efeknya bisa nyeri tulang, gangguan ginjal, sampai gejala yang nggak jelas seperti lemas, bingung, atau sering haus. Bahkan yang paling berbahaya itu bisa menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah akibat kelebihan kalsium yang diakibatkan dari overdosis vitamin D, terutama suplemen vitamin D. Jadi saran saya, sebelum kamu mengkonsumsi suplemen vitamin D, pastikan bahwa kamu tidak mengalami overdosis vitamin D daripada menyebabkan komplikasi yang lain. Terus gimana cara alami untuk mendapatkan vitamin D? Sebenarnya gampang banget. Biasakan untuk jalan kaki minimal 20 menit per hari di luar ruangan lalu terpapar sinar matahari. Itu sudah bagus banget untuk memenuhi asupan vitamin D kamu. Lalu makan makanan yang tinggi vitamin D seperti ikan berlemak maupun jamur. Jangan lupa dijemur terlebih dahulu agar mendapatkan asupan vitamin D. Tapi kalau kamu akhirnya kepengen minum suplemen vitamin D, pastikan kamu pakai vitamin D3 atau kolakalsiferol. Ini bentuk yang mudah diserap oleh tubuh dan kombinasikan dengan vitamin K2. Jadi vitamin K2 ini membantu mengarahkan kalsium ke tulang, bukan ke aliran darah kita. Ini mencegah munculnya hiperkalsemia pada darah. Dan jangan minum vitamin D sambil ngopi.
Ya, konsumsilah bersama makan makanan berlemak sehat, misalnya alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan, kelapa, karena vitamin D ini vitamin yang larut dalam lemak. Lemak sehat 10-15 gram per hari bisa membantu tubuh menyerap vitamin D secara optimal. Dan satu lagi, wajib dikombinasikan dengan magnesium. Karena tubuhmu nggak bisa mengaktifkan vitamin D tanpa magnesium. Jadi percuma banget kalau kamu punya asupan vitamin D tinggi, tapi kadar magnesiummu rendah. Kamu bisa mendapatkan magnesium dari sayuran berwarna hijau, kacang-kacangan. Kalau perlu, boleh mengkonsumsi suplemen magnesium, glisinat, atau sitrat. Dan dikonsumsinya 2-4 jam sebelum mengkonsumsi vitamin D agar penyerapannya maksimal nih teman-teman. Apakah kebutuhan vitamin D setiap manusia itu sama? Jawabannya enggak, ya. Terutama orang-orang yang menderita gangguan penyerapan nutrisi atau yang pernah menjalani operasi bypass lambung. Kemungkinan besar tubuh lebih sulit menyerap vitamin D dari makanan maupun suplemen biasa. Biasanya membutuhkan vitamin D dalam bentuk yang larut yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Lalu teman-teman yang obesitas, kadar lemaknya tinggi. Kita tahu vitamin D ini disimpan di jaringan lemak. Tapi, karena kadar lemaknya terlalu tinggi, vitamin D ini bisa terjebak dalam lemak tersebut sehingga tidak bisa digunakan oleh tubuh. Jadi meskipun kamu sudah konsumsi suplemen, sudah berjemur, itu kadarnya bisa lebih rendah daripada orang-orang biasa. Yang pasti, kondisi setiap manusia itu berbeda untuk mendapatkan vitamin D. Yang perlu ditekankan adalah vitamin D ini bukan solusi ajaib untuk semua masalah kesehatan seperti yang dibilang oleh itulah ya. Ukur dulu vitamin D kamu, lihat berapa sering kamu kena sinar matahari, warna kulitmu apa, bagaimana kondisi tubuhmu secara umum baru. Setelah kamu benar-benar tahu kondisi tubuhmu, kadar vitamin D kamu, kamu sangat-sangat bisa banget untuk punya opsi mendapatkan vitamin D secara alami dari sinar matahari. Jalan kaki di luar sehatnya dapat, segarnya dapat, dan itu luar biasa. Jadi kesehatan itu bukan hanya tentang mengkonsumsi suplemen, tapi bagaimana sistem tubuh kamu bisa bekerja sama secara optimal nih teman-teman.